Hai kawan-kawan, video kali ini kita akan membahas mengenai ma'rifatullah atau mengenal Allah. Secara garis besar, ma'rifatullah adalah keadaan di mana seseorang mengenal Allah Subhanahu wa taala dari bentuk dirinya sendiri dengan cara mengamalkan amaliyah dari waktu ke waktu. Kemudian bersungguh-sungguh beribadah kepadanya dan mengerjakan semua perintahnya yang dibuktikan dengan akhlaknya. Apa teman-teman tahu, kata ma'rifatullah berasal dari kata a'rafa, ya'rifu, yang artinya mengenal, atau bisa kita sebut juga upaya manusia untuk mengenal Allah. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa semakin tinggi makrifat kita kepada Allah, maka semakin tinggi juga ketaatan kita kepada Allah. Ma'rifatullah hanya bisa kita lakukan dengan menggabungkan panca indera, akal, dan hati. Apa kalian tahu sebab kafir Quraisy tidak mengimani Isra Mi'rajnya Rasulullah? Karena mereka hanya menggunakan akal dan tidak menggunakan hati. Dengan mengimani Rasul yang diperjalankan oleh Allah. Karena kalau hanya logika, maka mustahil Rasulullah berjalan dalam waktu 1 malam menuju Sidratul Muntaha. Nah, apa kalian tahu salah satu cara kita mengenal Allah adalah dengan ilmu pengetahuan, di mana kita mempelajari kejadian di alam sebagai tanda kebesaran Allah. Seperti yang dijelaskan di dalam Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai ayat 191 yang berbunyi, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, dan dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Menurut kitab Syarah Salasah Al-Usul, terdapat beberapa sebab yang memungkinkan seseorang hamba mengenali Robnya. Di antaranya, yang pertama, yaitu memperhatikan seluruh fenomena alam semesta serta memikirkan hal ihwah yang berlaku pada setiap makhluk. Nah, dengan mengamati fenomena yang terjadi pada alam semesta ini, manusia hendaknya dapat menginsyafi bahwasanya terdapat kekuasaan yang menciptakan dan mengatur segala aktivitasnya. Seperti peristiwa kelahiran, kematian, pergantian siang dan malam, adalah hal yang luar biasa di luar batas kemampuan manusia. Yang kedua, ialah berusaha memahami ayat-ayat syariah berupa wahyu yang diamanahkan kepada para rasul alaihi salam. Nah, ayat-ayat syariah ini yang dimaksudkan tentunya ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengandung seluruh pelajaran mengenai kehidupan manusia di alam dunia dan juga akhirat. Nah, yang terakhir yaitu makrifah yang dikaruniakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati orang-orang yang beriman. Dalam pengertian syar'i, iman adalah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, lalu mengamalkannya dengan anggota badan. Yang diyakini, diucapkan, diamalkan oleh orang-orang yang beriman semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah. Orang yang beriman hanya akan mengikuti apa-apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, serta menjauhi segala larangannya, sehingga ia seakan-akan melihat Robnya itu dengan mata kepalanya sendiri. Mengenal hal tersebut, Rasulullah SAW bersabda, "Hendaklah kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Jika kamu tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu." Hadis riwayat Muslim. Maka dari itu, kita selaku hamba Allah, tak apa jika amal ibadah kita sedikit, asal saja makrifat kita kepada Allah bersemayam di dalam diri kita. Yang hal ini lebih bagus daripada amal ibadah yang banyak, tetapi hati kita selalu lalai kepada Allah. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.